Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Perkenalkan, aku adalah Ari Budiman, mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan tema bagian 1 tentang teori inflasi, yang dimana itu ada pengertian inflasi, penyebab inflasi, dan jenis-jenis inflasi. Kita hidup di dunia ini dimana harga bisa berubah lebih cepat dari harapan. Memahami inflasi bukan sekedar soal ekonomi, tapi soal bertahan dalam realita kehidupan. Uangmu tetap sama, tapi kenapa belanjamu semakin sedikit? Jawabannya ada pada satu kata, inflasi. Setiap kali harga kebutuhan pokok naik, masyarakat sering menyebutnya sebagai inflasi. Tapi, apa sebenarnya inflasi itu? Mari kita pahami lebih dalam tentang inflasi, penyebabnya, dan jenis-jenisnya. Pertama, pengertian inflasi. Inflasi itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, daya beli uang menurun. Misalnya, jika tahun lalu kita bisa membeli 5 barang dengan 100.000 rupiah, tapi tahun ini hanya 3 barang saja, berarti telah terjadi inflasi. Itu kondisi atau pengertian yang secara singkat dan padat tentang inflasi. Kedua, penyebab inflasi. Inflasi bisa disebabkan oleh beberapa faktor utama. Ada 3. Pertama, demand full inflation, atau terjadinya karena permintaan yang lebih besar dari penawaran. Misalnya saat hari raya, permintaan makanan meningkat sangat tajam. Kedua, cash price inflation, terjadi karena kenaikan biaya produksi. Contohnya jika harga BBM naik, ongkos produksi juga naik. Lalu ketiga, inflasi struktural, disebabkan oleh masalah mendasar dalam ekonomi seperti distribusi barang yang tidak ada efisien, atau infrastruktur yang lemah. Yang ketiga, jenis-jenis inflasi. Inflasi juga bisa dikategorikan berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan, contohnya itu tingkat kenaikan harga di bawah 10% per tahun, masih dianggap wajar dan terkendali. Contohnya harga kebutuhan pokok naik 2-3% dalam setahun, dan ini pengaruhnya masih kecil, tetapi tetap perlu dipantau. Terus jenis yang kedua, inflasi sedang. Ini tingkat kenaikan harga antara 10% atau sampai 30%, itu mulai mengganggu daya beli masyarakat. Contohnya harga naik sekitar 20% dalam setahun, tapi gaji hanya naik 10%. Ini pengaruhnya masih mulai signifikan, terutama bagi masyarakat penghasilan tetap. Dan jenis ketiga, inflasi berat. Itu tingkat kenaikannya harga antara 30% sampai 100% per tahun. Harga naik tajam, sangat tajam, sulit diprediksi. Contohnya, dalam beberapa bulan ini harga bisa naik 2 kali lipat, dan ini mengganggu kestabilan ekonomi secara luas. Dan jenis keempat, hiperinflasi, atau tingkat kenaikan harga di atas dasar 100% per tahun. Ini ekonominya bisa lumpuh, uang kehilangan nilai, seperti yang pernah terjadi di Zimbabwe atau Jerman pasca perang dahulu. Dan ini kondisinya ekonomi sangat darurat, pemerintah harus bertindak cepat. Dan begitulah penjelasan sangat yang singkat untuk diperhatikan tentang inflasi itu. Jadi memahami inflasi itu sangat penting, karena inflasi mengaruhi setiap aspek kehidupan ekonomi, dari belanja sehari-hari, gaji, hingga kebijakan pemerintah. Jadi lain kali ketika harga naik, kita sudah tahu itu bukan sekedar mahal, bisa jadi itulah inflasi sedang bekerja. Inflasi bukan sekedar angka, tapi cermin dari bagaimana kita mengelola ekonomi dan kehidupan. Bijaklah dalam membelanjakan, cerdaslah dalam memahami. Saya Ari Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.